Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Pov Anggita, malam ini aku tidak bisa tidur dengan tenang. Saat Mas Riko melangkahkan kakinya keluar dari kamar ini, aku menutup pintu kamar. Kutatap nanar punggungnya yang kian menjauh, melupakan semua tangisanku malam ini. Aku mencoba menghubungi nomor Pras dan ingin menceritakan semua keluh kesahku. Ternyata saat itu nomor Pras tidak bisa dihubungi. Membaringkan bobot ini di pembaringan, karena aku telah mengacak semua yang ada di kamarku. Keputusan sudah bulat, aku akan memilih untuk berpisah saat anak ini lahir. Kutatap nanar perutku yang masih rata. Pantas saja Mas Riko menunda kehamilanku, karena dia tidak cintaku. Jika saja waktu bisa diputar, maka waktu itu saat Mas Riko melamarku dan meminta ta'aruf bersamanya, aku menolak. Kataku dalam hati, namun sia-sia. Semua kesakitan yang Mas Riko goreskan padaku terus saja berputar saat dia keluar dari kamar Adel, saat dia memegang tangan Mbak Intan, ketika aku menuduh dia menghamili Adel, ketika mereka berada di atas pasung, dan suara mereka saat di parkiran gedung rakyat masih teringat jelas, sehingga akhirnya pun aku memejamkan mata. Pagi datang kembali, terdengar suara ketukan pintu kamarku. Anggita, gak ikut ibu ke kantor polisi? Mengunjungi Adel? Enggak bu, Anggita enggak ikut. Anggita mau istirahat, tolakku. Terdengar suara mereka sedang berbicara. Hening, pasti mereka telah berangkat ke kantor polisi. Aku menghela napas, melangkah keluar kamar. Betapa terkejutnya aku saat melihat Mas Riko berada di ruang tengah sambil memijat pelipisnya. Ternyata dia tidak ikut. Berjalan ke dapur, ternyata ibu sudah menyiapkan sarapan, banyak sekali menu yang dimasak. Aku duduk di meja makan dan mengambil piring, menuangkan nasi di atas piring tersebut. Mas Riko melangkah ke arahku. Dia duduk pas di depanku. Aku diam. Anggita, panggilnya. Bisa pergi dulu enggak? Aku mau sarapan, karena janinku butuh asupan gizi, tegasku. Bisa pergi dari sini enggak? Nafsu makanku hilang kalau kamu ada di sini. Aku makan dan menyuapkan nasi ke mulutnya. Dia tidak pergi juga, justru malah menatapku terus-menerus. Jujur, aku sangat benci dengan laki-laki yang berada di depanku ini. Brak, aku membanting sendok yang aku pegang ke atas piring, sehingga Mas Riko terkejut, tubuhnya terguncang. Aku sudah bilang, kalau aku nggak nafsu makan deket-deket kamu, apa salahnya sih kamu pergi dulu? Aku berdiri, Mas Riko ikut berdiri. Brak, tanganku menggebrak meja. Anggita, kenapa kamu seperti ini? Aku kaget banget. Kaget? Lalu bagaimana dengan aku yang tiba-tiba tahu kalau kamu menikahi kakak kandungku? Apa kau kira aku tidak kaget, hah? Bentakku. Bicarakan ini baik-baik. Duduklah, kamu sedang hamil. Jangan emosi, nanti berimbas ke janin kamu. Kamu emosi terus. Aku tertawa saat dia mengatakan itu. Mas, kamu bisa pergi dari sini gak sih? Aku itu muak sama kamu. Dia justru malah menatapku. Maafkan aku, Gita. Maafkan aku. Aku menghentakkan kaki dan memilih untuk pergi dari ruang makan. Saat aku melangkah di depan kamar Mbak Intan, dering ponsel Mas Riko berdering. Apa? Iya bu, aku kesana. Setelah menutup panggilan, Mas Riko langsung berlari mengambil kunci mobilnya dan terlihat jika dia sangat buru-buru. Setidaknya hatiku tidak terlalu sakit, karena menatapnya saja membuatku sesak napas. Aku duduk di kursi sofa di ruang tengah, menatap ke seluruh ruangan, mengambil remote TV dan menonton kartun SpongeBob dan diam di depan televisi. Namun saat ini otakku melayang-layang. Aku tidak bisa tenang. Hingga 1,5 jam lamanya aku duduk dengan pikiran melayang-layang. Aku dikejutkan dengan kedatangan Mas Riko. Dia tiba-tiba pulang lagi dan kedua matanya merah. Ada apa? Kenapa dia menangis? Anggita, ayo ikut aku ke rumah sakit, katanya. Enggak, hari ini aku mau di rumah saja. Git, aku mohon, Intan mencarimu. Dia ingin kamu datang. Dia terus memanggil namamu. Oh, jadi dia sedih karena Mbak Intan. Lalu kenapa dia sesedih itu? Sedalam itukah cinta dia ke Mbak Intan? Enggak, aku mau di rumah aja. Anggita, aku mohon.
Ia memegang tanganku. Anggita, Intan sekarat dan dia mencarimu. Aku mohon. Aku mohon Anggita. Mas Riko bersimpuh di kakiku. Bahkan dia memohon agar aku ikut ke rumah sakit. Apa lambung Mbak Intan kumat? Jika iya, biarkan saja, aku tidak peduli. Aku melangkah pergi meninggalkan Mas Riko. Saat kaki ini melangkah, Mas Riko mencekal kakiku. Intan sekarat, Git. Ayo, kita ke rumah sakit. Dia terus memanggilmu, kata Mas Riko. Aku tidak peduli, jawabku. Aku tidak peduli jika Tuhan mengambilnya. Aku tidak peduli, lepaskan kakiku. Kenapa kamu memohon agar aku datang ke sana seolah-olah Mbak Intan sedang sakaratul maut? Bekiku. Anggita, jaga bicaramu. Jika kau tidak mau ke rumah sakit, tidak masalah, tapi ucapanmu. Mas Riko berdiri, ia menatapku dengan sorot mata yang mengerikan. Bahkan dadanya terlihat naik turun. Kedua bola matanya memerah. Air mata itu masih mengalir. Urat-uratnya pun menonjol. Dia semarah itu. Anggita, jika kau masih mempunyai hati, datanglah ke rumah sakit dan lihat kondisi Intan. Memang benar kematian sudah menunggunya saat ini. Dia sakit keras, mungkin hidupnya tidak lama lagi. Aku menatap wajahnya. Memang sakit apa dia, Mas? Aku juga sakit sekarang. Sakit hati sama kalian. Apa kamu tidak peduli dengan sakit hatiku ini, Mas? Mas Riko semakin tergugu. Aku mohon datanglah ke rumah sakit Intan. Saat ini, ia sakit keras. Dia mengidap kanker darah stadium 4. Aku menikah dengannya karena ingin mewujudkan permintaan terakhirnya. Dia ingin bahagia. Dia ingin mewujudkan pernikahan yang bahagia. Pernikahan yang sempurna, kata Mas Riko. Setelah mengatakan itu, dia melepas pegangan tanganku. Aku terdiam. Itu alasannya aku menikahinya. Umur dia sudah tidak panjang lagi. Aku mohon, datang ke sana dan temui dia. Dia memanggil namamu dari tadi dan mencarimu. Tapi kamu sangat mencintainya kan, Mas? Tanyaku. Dengan menganggukkan kepala, dia menjawab itu. Aku menggeleng dan tersenyum saat Mas Riko mengangguk. Betapa beruntungnya Mbak Intan dicintai hebat oleh Mas Riko. Terlihat dari sorot matanya yang memang sangat mencintai Mbak Intan. Takut kehilangan Mbak Intan. Kenapa Mbak Intan menyembunyikan penyakitnya dari aku? Tanyaku. Entah, aku tidak percaya jika saat ini Mbak Intan memang sedang sakit parah. Karena belakangan ini wajah Mbak Intan berseri dan wajahnya terlihat segar. Apa mereka sedang bersandiwara? Ayo Git, ibu juga sudah ada di sana. Mas Riko menarik tanganku dan membawaku masuk ke dalam mobil. Setelah membukakan pintu dan aku masuk dalam mobilnya, dia menutup pagar, melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Aku memejamkan mata saat mobil ini telah masuk ke pekarangan rumah sakit. Ayo, Mas Riko menarik tanganku. Dokter dan suster minggir saat aku mendekat ke arah berangkar. Aku menggeleng tidak percaya jika Mbak Intan mengidap kanker darah stadium 4. Terasa sakit hati ini saat melihat suamiku mencium tangan kakakku, begitu hebat cinta Mas Riko. Kutatap wajah pucat Mbak Intan dan juga beberapa rambut sambungan yang terlepas dan ditaruh di atas nakas. Sayang, Anggita sudah datang, bangun dan buka matamu. Aku menekan dadaku saat mendengar Mas Riko memanggil Mbak Intan dengan sebutan sayang. Ya Allah, astagfirullah, ucapku saat aku memegang tangan Mbak Intan, tangan yang membantuku. Tangannya membantuku berdiri saat aku terjatuh waktu masih kecil. Kini terasa dingin dan bahkan dia tidak bergerak sama sekali. Aku tatap layar monitor di samping Mbak Intan yang masih berjalan dengan baik. Mbak, bangun Mbak. Sudah tidak bisa menahan lagi aku menangis. Kupeluk tubuh Mbak Intan yang kian dingin. Mencium Mbak Intan, walaupun aku disakiti olehnya, tapi aku tidak bisa benci dengannya. Mbak, ibu berlari ke arahku. Dia mendekap tubuhku dan kami menangis. Maafkan ibu Anggita. Tangis kami pecah. Dokter dan beberapa perawat terlihat diam dan hanya melihat kami sedang menangis. Intan sakit parah, sudah 5 bulan dia keluar masuk rumah sakit, kanker stadium 4. Ya Allah, ucapku, maafkan ibu ya Git. Ibu juga salah, ibu tidak bisa menolak permintaan Intan waktu itu. Ibu gagal menjadi ibu tidak bisa membahagiakan kalian. Apa kamu masih ingat saat masih kecil? Mbak Intan terus mengalah saat kalian masih sekolah. Dia bahkan tidak pernah membawa uang saku karena dia mengalah demi kamu, kata ibuku. Aku semakin menangis saat mengingat itu. Tubuhku terguncang. Ibu yang salah Anggita, jangan benci Intan, maafkan dia, ucap ibuku.
Saat dia sudah lulus sekolah, ibu memaksanya menikah dengan Danu. Ibu mengira jika kakakmu bahagia atas pernikahannya, namun ibu salah. Justru kakakmu menderita. Saat sakit pun, Danu dan keluarganya tidak peduli dan justru mengusirnya. Mbak Intan, ucapku, ibu hanya ingin Intan bahagia di detik-detik terakhirnya dan memang kami sengaja tidak memberitahumu. Jika kamu tahu maka kamu akan terluka. Tapi ternyata semua itu memang salah dan pada akhirnya kamu tahu. Aku menggelengkan kepalaku, bahkan aku sama sekali tidak tahu jika Mbak Intan sakit parah. Yang aku tahu Mbak Intan mempunyai penyakit lambung. Dulu aku memang pernah berhubungan dengan Intan dan dia cinta pertamaku. Aku pergi untuk menempuh pendidikan tingkat tinggi. Saat aku kembali, ternyata Intan sudah menikah dengan orang lain. Saat itu Intan datang kepadaku. Intan memohon agar aku menikahimu karena menurut Intan, Pras tidak baik dengan kasus narkobanya waktu itu. Aku mengiyakan. Intan, karena aku memang mencari seorang istri dan aku tertarik denganmu. Aku hanya diam sambil memejamkan mata. Jika kalian saling mencintai, kenapa kalian tidak menikah saja waktu itu? Dan kenapa justru Mas Riko menikah denganku? Intan sudah berkeluarga dan aku tidak mau mengusik rumah tangga orang lain. Kami jalani hidup dengan ikhlas dan aku juga menerimamu dengan ikhlas. Aku mulai ada rasa denganmu karena kamu juga baik. Namun rasa cintaku kepada Intan lebih besar. Maafkan aku. Aku terdiam. Di sini ibu yang salah, Git. Coba saja ibu tidak tergiur dengan perjodohan Danu dengan Intan, maka ini semua tidak akan terjadi. Sudah, jangan dibahas lagi, Bu. Dan kamu, Mas, aku sudah memikirkan ini matang-matang. Setelah anak ini lahir, aku akan mengurus surat cerai. Pedih saat mengatakan itu, namun ini yang terbaik. Mas Riko tidak akan bisa melupakan Mbak Intan. Jika saat gejala kanker masih stadium 0, pasien masih bisa diselamatkan. Namun saat datang ke rumah sakit dan memeriksa, pasien sudah mengidap kanker stadium 3. Dan itu sangat sulit karena sel kanker sudah menyebar luas, terutama ke hati. Hati pasien sudah bengkak saat itu. Sahut dokter. Aku memejamkan mata. Aku menatap wajah Mbak Intan yang masih terlelap. Terus berdoa saja ya, Bu, kata dokter tersebut. Ibuku semakin menangis. Aku mendekatkan wajahku ke wajah Mbak Intan, menyibak rambutnya yang menutupi wajahnya. Saat aku menyibak rambut itu, betapa terkejutnya aku. Rambut itu rontok dan tersangkut di sela-sela jariku. Aku menangis saat mengetahui jika rambut Mbak Intan rontok separah ini. Pantas saja dia membeli rambut sambungan yang berbentuk hair clip karena rambutnya setipis ini. Itu efek dari kemoterapi. Rambut akan rontok setelah 1 atau 2 bulan pasca kemoterapi. Aku tergugur di samping Mbak Intan. Ya Allah, Masya Allah, Mbak, bangun Mbak. Suster sengaja menyuntikkan obat pereda rasa nyeri dan dia akan tertidur beberapa saat. Aku memegang tangan Mbak Intan. Bangun Mbak. Mbak, aku sudah ikhlas. Mas Riko akan sepenuhnya jadi milikmu, kataku. Sementara ibu membalikkan tubuhnya membelakangi Mbak Intan. Saat aku mengatakan itu, Mbak Intan membuka kedua kelopak matanya. Jangan dilepas, Tan, ucap Mas Riko. Mbak Intan tetap melepas alat bantu nafas itu dan dia berkata, maafkan aku, Git. Air matanya meleleh. Aku menangis sambil mengelap air matanya. Maafkan aku, ucap Mbak Intan. Kuusap buliran air bening yang luruh dari kelopak matanya. Lihat, Bu, dia menyembunyikan penyakitnya dari aku. Apa aku ini orang lain baginya, kataku. Tangisan ini tak bisa berhenti. Apa aku ini orang lain, Mbak? Kenapa Mbak Intan merahasiakan penyakit ini dariku? Mbak Intan tampak menggeleng. Saat Mbak Intan sesak napas, memakaikan lagi alat bantu napas itu ke bibirnya. Mbak, kenapa Mbak Intan menyembunyikan ini semua dariku? Mbak Intan kembali melepas alat bantu. Maafkan aku, Anggita. Apakah kamu memaafkan aku? Mungkin hidupku sudah tidak lama lagi. Apakah kamu membenciku? Katanya. Aku terdiam sesaat Mbak Intan mengatakan itu. Aku manusia biasa dan hatiku tidak seperti malaikat bersayap. Tentu saja hatiku terasa sakit. Aku mohon jangan katakan itu. Aku tidak sanggup mendengarnya. Aku tidak sanggup, ucap Mas Riko. Dia mengelus rambut Mbak Intan. Betapa Mas Riko sangat menyayangi Mbak Intan. Mbak Intan tampak menepis tangan Mas Riko dan dia menatapku.
Aku melengos saat Mas Riko mengelus rambut Mbak Intan. Tidak munafik, aku sangat cemburu dengan kedekatan mereka, dan hatiku terasa pedih melihat pemandangan ini, hingga tubuhku gemetar karena menahan rasa sakit yang luar biasa ini. Namun air mata tidak bisa membohongi, air mata ini justru malah mengalir terus-menerus. Sementara Mbak Intan menatapku secara intens. "Pakai lagi Intan, jangan dilepas," kata Mas Riko. Aku menghela napas, mencoba tenang dan berkata, "Mbak, jujur saja aku kecewa dengan Mbak Intan. Dan di hati kecilku aku terbersit kebencian kepada Mbak Intan dan Mas Riko. Kalian mensolimi aku, Mbak. Jika saja waktu itu Mbak Intan jujur dan ingin menghabiskan sisa hidup Mbak Intan dengan suamiku, dengan Mas Riko, maka saat itu aku akan mundur. Namun, tindakan Mbak Intan salah. Mbak Intan menikah secara diam-diam. Di saat umur Mbak Intan sudah tidak lama lagi, Mbak Intan malah memilih memikul beban dosa yang sangat besar. Aku bisa saja memaafkan Mbak Intan, namun Allah akan murka dengan tindakan yang sudah dilaknatnya. Karena di dalam Islam laki-laki tidak boleh menikahi dua saudara sekaligus," kataku saat mengatakan itu. Aku memejamkan mata. Mbak Intan hanya diam. Dia memegang tanganku dan mengangkat kepalanya. "Tiduran saja jika tidak kuat." Aku membuang muka saat Mas Riko mengatakan itu. "Umurku tidak lama lagi, Anggita. Maafkan aku jika aku salah. Lepaskan alat ini, Mas. Aku mau berbicara dengan Anggita," kata Mbak Intan. Mas Riko menatap ke arah dokter. Dokter itu mengangguk, mengizinkan. "Rasanya sakit. Aku sudah tidak kuat lagi," katanya lagi sambil memegang kepalanya. Mas Riko siaga memegangi pundak Mbak Intan. "Mungkin hidupku sudah tidak lama lagi. Aku ingin bersama Mas Riko di detik-detik terakhirku. Apa kamu memberikan izin?" Aku terdiam. "Sudah kukatakan, Mbak, setelah anak ini lahir maka aku akan bercerai dengan Mas Riko, dan aku sudah ikhlas jika Mas Riko bersamamu. Tapi Git, kamu satu-satunya wanita yang pantas buat Mas Riko. Aku tidak bisa, Mbak. Aku hanya mau saat aku meninggal nanti, kamu tetap bersama Mas Riko, karena Mas Riko pantas buatmu. Memang Mas Riko meratukan istrinya, tapi aku tidak bisa hidup di bawah bayang-bayang Mbak kandungku sendiri. Karena menikah dengan laki-laki yang tidak bisa melupakan cinta masa lalunya itu sangat menyakitkan. Apalagi ditinggalkan orang yang sangat dicintainya saat dia masih sangat mencintai. Maka tidak ada jaminan jika benar Mas Riko menerimaku dan melupakan Mbak Intan kelak. Tidak, Mbak, aku tidak bisa. Tolakku. Aku ingin kamu bahagia bersama Mas Riko. Hanya dia yang pantas untukmu, Anggita." "Tidak, aku tidak mau, Mbak. Keputusan sudah bulat. Aku akan tetap berpisah saat anak ini lahir." "Lalu bagaimana dengan bayimu? Bayi itu juga butuh sosok ayah." "Aku bisa jadi ayah dan ibu, Mbak, dan aku pasti bisa," jawabku meyakinkan diri sendiri. Aku tahu mempunyai anak tanggung jawabnya besar. Orang tua untuk memenuhi kebutuhan dan sekolahnya kelak. "Terserah kamu, Git, dan aku tidak akan memaksa. Aku tahu pasti kamu sakit hati. Dan aku tidak akan menikah lagi saat Intan sudah pergi. Karena tidak akan ada wanita yang bisa menggeser posisi Intan di hatiku saat ini hingga esok nanti." Jelek, Mbak ditikam benda tajam berkali-kali. Entah kata-kata Mas Riko sangat menyakitiku. Dia terang-terangan mengatakan itu di hadapanku. Aku hanya diam, menahan rasa sakit ini. Pasti masih ada laki-laki yang akan mencintaiku tulus, Mbak. Dan pasti Allah sudah menyiapkan laki-laki yang pantas untukku. Tidak hanya Mas Riko saja laki-laki di dunia ini yang baik. Aku yakin ada laki-laki yang jauh lebih baik dari Mas Riko. "Tidurlah Intan." Mas Riko langsung terdiam. "Kamu pasti capek, duduk terus, lihatlah darah itu terus saja mengalir," kata Mas Riko. Ia menarik pundak Mbak Intan. Sementara ibu dan dokter keluar dari ruangan, hanya tinggal kami saja. "Apa rasanya sangat sakit?" Tanya Mas Riko. Mbak Intan mengangguk. "Aku sudah tidak kuat lagi, namun sebelum aku mati, aku ingin berfoto denganmu, Mas. Aku ingin foto prawedding seperti orang-orang lainnya, dan memasang foto prewedding kita di atas gundukan tanah yang menimbun tubuhku." "Jangan katakan kematian, Intan. Aku tidak sanggup. Aku hanya ingin kamu terus hidup. Aku hanya ingin kamu. Aku berharap ada keajaiban dan kamu berikan umur panjang. Aku akan membahagiakanmu yang tidak kamu dapat dari Danu." "Mbak, aku ke kamar mandi dulu ya. Aku mual." Mbak Intan melepas tanganku. Aku masuk ke dalam kamar mandi dan terisak.
menekan dadaku. Pergilah Mbak, aku sudah ikhlas dengan menatap wajahmu, hatiku semakin sakit Mbak. Aku tahu jika saat ini kamu sangat dekat dengan kematian, namun luka yang kamu goreskan di hatiku sangat dalam, kataku. Pagi hari setelah ibu berbicara di ruang sebelah dengan dokter tersebut, ibu sama sekali tidak tidur malam itu. Mas Riko dan ibu terjaga semalaman menjaga Mbak Intan. Kamu gak kerja Riko? Tanya ibuku. Aku tidak mau meninggalkan Intan dalam kondisi seperti ini Bu. Jika aku kerja maka aku tidak akan fokus. Aku diam. Tukang make up dan juga tukang foto akan datang 20 menit lagi Mas. Dan aku akan mewujudkan apa yang Mbak Intan inginkan. Foto prewedding di dalam ruangan ini atau di halaman rumah sakit. Mungkin ada background yang bagus untuk pemotretan. Anggita, sudah jangan sibukkan hal itu. Kamu belum makan kan? Riko sudah membelikan bubur ayam. Aku menatapnya. Makanlah Anggita, anak kita butuh asupan gizi. Dia beranjak dari pembaringan dan membawa bubur ayam ke arahku. Makan ya. Maaf, aku punya tangan dan aku bisa makan sendiri. Terima kasih sudah mau direpotkan dan sudah membelikan makanan ini untukku. Mas Riko menatapku dengan intens. Anggita, kita belum resmi berpisah dan kamu masih istriku. Kenapa seperti orang asing saja saat kamu berbicara denganku? Memang dari kemarin malam, kamu sudah seperti orang asing bagiku, Mas. Sudah kuanggap sebagai kakak iparku. Pada dasarnya memang aku ini orang asing bagimu, yang tidak pernah ada di hatimu. Dan kamu harus tahu, Mas, aku bukan boneka yang bisa dioper ke sana ke sini. Aku punya hati, jadi saat ini aku tidak hamil anakmu. Maka aku akan menggugatmu hari ini juga. Anggita, apa kamu sangat membenciku? Tanyanya dengan suara pelan. Bahkan kamu tidak pantas bertanya seperti itu kepada aku, Mas. Sudah jelas jika aku sangat membencimu. Aku seperti dihempaskan begitu saja dan terjatuh tanpa arah. Dia diam. Maafkan aku. Aku tahu jika aku tidak pantas mendapatkan maaf. Tapi jika kita sudah berpisah, izinkan aku menemui anakku. Ucapnya. Terlihat tukang make up dan juga fotografer sudah datang. Aku meletakkan sendok dan menutup styrofoam. Mas, bersiaplah, akan ada pemotretan hari ini. Aku ingin mewujudkan impian Mbak Intan. Sebagai balasan dulu dia selalu mengalah dariku. Sebelum Mbak Intan pergi, aku ingin membalas jasanya, kataku. Mas Riko bangkit dari sofa. Siapa yang akan dirias, Kak? Tanya tukang rias. Kakakku, itu dia. Sambil tiduran bisa kan? Tanyaku. Karena kakakku sudah tidak bisa duduk dengan tegap. Tukang rias dan tukang foto saling menatap. Lalu mereka mengangguk bersama. Bisa Kak? Baiklah, mulai saja riasnya. Mbak Intan masih belum bangun. Kami tidak ada yang berani membangunkan Mbak Intan. Karena jika dia terbangun, dia terus merintih, mengeluhkan sesak nafas dan kepalanya. Aku rias, sama tiduran ya. Aku, Mas Riko dan ibu mengangguk bersama. Ibu menggeser kursinya. Akhirnya si tukang rias pun langsung meriasi wajah Mbak Intan. Wajah pucat itu lambat laun terlihat segar saat make up sudah mengombinasi wajahnya. Terlihat Mbak Intan sangat cantik sekali saat tukang rias itu memakaikan lipstik di bibir tipis Mbak Intan. Mbak Intan bangun, dia terkejut karena sudah ada beberapa orang asing di depannya. Ada pemotretan Mbak, katanya mau foto sama Mas Riko. Mbak Intan terdiam. Kamu cantik banget, puji Mas Riko. Bahkan dia sama sekali tidak pernah memujiku. Aku membuang muka. Sudah selesai, bisa ganti baju enggak? Tanya si tukang make up. Mas Riko membantu Mbak Intan memakai gaun berwarna putih yang telah aku pilih. Mbak Intan terus menatapku. Aku berusaha tersenyum. Di dalam kamar saja Mbak, aku gak bisa foto di luar. Aku gak kuat. Mas Riko membopong tubuh ringkih Mbak Intan dan mendudukkan Mbak Intan di kursi roda. Foto di sini saja, kata Mbak Intan. Ibu berlari berdiri di dekat Mbak Intan. Ya sudah, nanti diedit saja ya Kak, backgroundnya, kata si tukang foto. Anggita, ayo foto, kata Mbak Intan. Aku terdiam. Mbak Intan duduk di atas kursi roda sementara Mas Riko jongkok di depan Mbak Intan, memberikan bunga mawar berwarna merah. Aku membalikkan tubuhku membelakangi mereka. Aku tidak sanggup, aku tidak kuat, aku tidak tahan. Aku tidak menangis. Untuk menangis munafik jika aku tidak mencintai Mas Riko. Anggita, ayo. Anggita, ayo foto bareng nak. Ajak ibu. Aku melangkahkan kakiku berjalan ke arah mereka. Pegang pundakku Mas Git. Berdekatan, kenapa berjauhan?
protes Mbak Intan. Akhirnya aku menggeser tubuhku dekat dengan tubuh Mas Riko. Tanganku memegang pundak kiri Mbak Intan, sementara Mas Riko memegang pundak kanan Mbak Intan. Tiba-tiba Mas Riko menangis saat memegang pundak Mbak Intan, dan kami berpose. Wajah kami serius, tidak ada yang tersenyum. Dan kami tampak kaku, terlihat hasil potretnya. Mas Riko saja menangis. "Anggita, sini foto sama aku," pintanya. Mas Riko menggeser saat foto aku berdiri di belakang Mbak Intan. Dan Mbak Intan duduk di depanku di atas kursi roda. Setelah tukang foto mengambil gambar kami, dia menautkan kedua alisnya. "Mbak, hidungnya berdarah," kata tukang foto. Mbak Intan dengan sigap mengelap gaun berwarna putih itu di dadanya dan bercak darah miliknya yang terjatuh dari hidung. "Mbak, maafkan aku mengotori gaunmu," dia terlihat ketakutan. Saat Mbak Intan mengatakan itu dan dia berusaha mengusap noda darah itu, tiba-tiba aku menangis. Sudah tidak kuat lagi untuk tidak memeluknya. Tidak apa-apa Mbak, jangan diusap, jangan dilap," kataku memegang tangan Mbak Intan. Tangan itu sudah penuh dengan darah, dan darah itu semakin banyak. "Ibu," teriak Mbak Intan. Ibu berhambur memeluk Mbak Intan. Mas Riko mundur beberapa langkah. "Ibu, aku takut," teriak Mbak Intan. "Anggita," teriak Mbak Intan. Aku mendekap tubuhnya. "Jangan takut Mbak, jangan takut, ada aku di sini, ada ibu, ada Mas Riko." Mbak Intan menangis. Panggil dokter," teriak ibu. Tukang foto berlari keluar dan memanggil dokter. Mbak Intan." Tidak ada jawaban. Saat aku melepas dekapanku, ternyata Mbak Intan sudah memejamkan mata. "Mbak Intan," teriakku. Mas Riko langsung berhambur ke arahku dan menepisku agar aku menggeser. Saat setelah sudah tahu Mbak Intan sudah tidak bergerak lagi, Mas Riko merebahkan tubuh Mbak Intan di atas berangkar lagi dan memasangkan alat bantu napas. Ibu menangis. Dia tampak mengusap wajahnya berkali-kali. "Intan, bangun. Intan," kata Mas Riko. Dia memegang tangan Mbak Intan yang penuh darah. Dokter datang, dia berlari. "Berdoa saja ya," kata dokter tersebut. Kami mundur beberapa langkah. Ini yang sangat ibu takutkan. Ini yang terus menghantui ibu setiap malam. Ibu akan kehilangan anak pertama ibu dalam waktu dekat. Mas Riko menangis. Setelah memeriksa Mbak Intan, dokter itu menggeleng. "Pasien koma, Bu. Semoga saja masih bisa sadar. Kami akan memindahkan pasien ke ruang intensif." Aku menutupi mulutku. Apa ajal Mbak Intan sudah dekat? Apa aku akan kehilangan kakak kandungku? Mas Riko sudah tidak menangis lagi, namun ia berdiri dan menatap Mbak Intan terus-menerus. "Pergilah Intan, pergilah. Aku sudah ikhlas agar kamu tidak kesakitan terus-menerus. Pergilah, aku sudah lapang dada. Aku sudah ikhlas melepasmu," kata Mas Riko. Betapa sakitnya hati Mas Riko saat mengatakan itu. "Jika saja waktu itu kamu menikah denganku, maka pasti aku akan menyembuhkan kankermu pada stadium 0, ucap Mas Riko dengan tatapan kosong. "Kak, aku pamit ya," kata tukang make up. "Tapi gaunnya kotor." "Tidak masalah Kak, dan aku tidak akan meminta bayaran atas kinerjaku hari ini. Aku ikhlas. Aku akan mengedit foto itu dengan sangat bagus," kata tukang make up. Dia justru malah menangis saat mengatakan itu. Semoga kakaknya cepat sadar dan melewati masa kritisnya. Berangkar itu benar-benar didorong keluar. Mas Riko terduduk dengan posisi jongkok. Aku berjalan ke arahnya. "Bukan kamu saja yang sedih, Mas. Aku pun juga merasakan kesedihan yang teramat sangat. Mbak Intan saudara kandungku, dan kami bersama-sama sejak kecil. Jika saja bisa ditukar, maka aku bersedia di posisi Intan. Biar aku saja yang sakit. Aku sangat mencintainya. Anggita, aku sangat mencintainya." Aku menjamkan mata. "Anggita, Riko," teriak ibuku. Intan sadar dan dia mau mengatakan sesuatu. "Anggita, Mas, sebelum aku meninggal aku mau berbicara penting. Aku sudah tidak kuat lagi, tolong jaga Nul, Anggita. Mas Danu tidak baik untuknya." "Sayangi Nul seperti anakmu sendiri," kata Mbak Intan. "Aku pamit ya Mas, tolong lupakan aku," katanya di sela-sela tangisnya. "Aku tidak kuat Bu, Allah memberikan aku waktu untuk berpamitan," katanya. Air matanya menetes. Tak hanya keluarga kami saja, bahkan suster dan dokter juga menangis. "Anggita, maafkan aku ya, biarkan aku bisa pergi dengan tenang.
Aku mengangguk. Mbak Intan mengucapkan syahadat. Saat bacaan syahadat belum selesai, dia memegang erat tangan Mas Riko dan memejamkan mata. Nafasnya lambat laun melemah dan dadanya membusung ke atas. Kepalanya terhempas ke kiri. Pecah sudah tangisan kami saat itu. Mbak Intan benar-benar sudah pergi. Aku sudah memaafkanmu. Pergilah dengan tenang, Mbak, batinku. Astagfirullah ya Allah Intan, kamu benar-benar meninggalkanku, kata Mas Riko pelan. Tubuh Mbak Intan ditutup dengan kain berwarna putih. Maafkan kami tidak bisa menolong pasien karena penyakitnya sudah sangat kronis. Aku melangkah ke arah berangkar, menyibak kain putih itu melihat wajah Mbak Intan yang sudah terlelap tenang. Mbak, kenapa kamu jahat banget? Setelah merebut suamiku kamu tidur dengan setenang itu. Seperti tidak terjadi apa-apa. Dia benar-benar sudah pergi, ucapku. Mbak, bangun, aku masih belum memarahimu dan mendiamimu. Ini tidak adil, Mbak. Kamu pergi saat luka di hatiku masih menganga. Seharusnya kita bertengkar dulu baru kamu pergi, Mbak, ucapku. Mbak, ayo bangun. Mbak, teriakku. Mas Riko mendekat. Dia mendekap tubuh Mbak Intan. Tubuhnya terguncang. Aku tidak akan menikah lagi, Intan. Aku bersumpah di depan jasadmu, kamulah wanita pertama dan terakhir yang sangat aku cintai. Aku tidak akan menikah lagi sampai kapanpun itu. Tidak akan. Sungguh, apa dia tidak memikirkan aku? Aku istrinya bukan orang lain. Tapi, seolah-olah dia orang asing saat ini. Jangan menangisi di dekat jasad istrimu. Nanti air matamu terjatuh. Ikhlaskan Intan, nak. Biarkan dia pergi dengan tenang. Mas Riko menangis. Ibu memeluknya. Bu, ini sangat menyakitkan. Sakit saat ditinggal Intan menikah. Lebih sakit saat ini, Bu, kata Mas Riko. Anggita, panggil dokter. Riko kehilangan kesadarannya. Aku berlari keluar dan memanggil perawat. Tubuh ibu tersungkur jatuh. Perawat membantu Mas Riko berdiri. Aku memilih mendekat ke arah berangkar Mbak Intan, menutup kain putih ke wajahnya, yang sudah damai pergi ke sisinya. Pergi dengan tenang ya, Mbak. Nanti Nul aku yang akan urus. Aku sudah ikhlas. Dimandikan di sini atau di rumah, Bu? Bagaimana, Bu? Di rumah saja, Anggita? Baiklah. Di rumah saja, Ses. Mas Riko masih belum sadar. Maaf, saya mau memindahkan pasien ke kamar jenazah. Intan, teriak Mas Riko saat dia sadar. Intan sudah pergi. Sudah, jangan ditangisi, Riko. Sudah ikhlaskan, nak. Mas Riko diam. Berangkat Mbak Intan dimasukkan ke dalam mobil ambulans. Hening, tidak ada pembicaraan saat mobil melaju. Mas Riko diam. Ibu juga diam. Merasa jika hidup ini tidak adil. Kenapa ini semua terjadi kepada aku? Air mataku sudah tidak mengalir lagi saat ini. Jika mengingat bagaimana Mbak Intan menzolimiku, membuat dadaku terasa sesak. Dia meninggal dengan bekas cupang di lehernya. Gumamku. Mas Riko menoleh ke arahku. Aku membuang muka. Hingga mobil ambulans telah sampai di depan rumah, sudah banyak tetangga yang menyiapkan persiapan untuk memandikan Mbak Intan. Ya Allah, Intan, ucap para tetangga saat jenazah Mbak Intan diturunkan dari mobil. Innalillahi. Ya, tadi sebelum tiada Mbak Intan minta dirias, Mbok, kataku. Kain jari sudah ditata rapi melingkar. Mas, jangan terlalu ditangisi, Mbak Intan sudah tidak sakit lagi. Mas Riko masuk ke dalam kamar. Kenapa dia pergi secepat ini? Mas, kamu sedih banget ya. Jika saat ini yang tiada aku, apakah Mas akan sesedih ini? Mas Riko diam. Aku juga menyukaimu, Anggita. Tapi maaf, cintaku kepada Intan tidak terbatas. Kamu wanita baik dan kamu juga cantik. Tapi perasaan dan hati, kenyamanan tidak bisa dipaksakan. Aku tidak munafik. Aku juga menyukaimu. Saat awal meminangmu, tapi cintaku lebih besar kepada mendiang istriku Intan. Sungguh kata-katamu ini tidak akan bisa aku lupakan sampai kapanpun, Mas. Dan terima kasih sudah membuatku senang saat setelah menikah denganmu. Kuharap di masa depan nanti, aku tidak dipertemukan laki-laki sepertimu lagi, Mas, ucapku. Maafkan aku jika aku menyakitimu. Tapi ini kenyataannya, Anggita. Aku mengerti. Aku menekan dadaku yang terasa sakit. Tetaplah sedih dengan kepergian wanita yang sangat kamu cintai, Mas. Kuharap rasa sakit yang kau rasakan saat ini, rasa sakit saat ditinggalkan Mbak Intan, sebagai balasan rasa sakit hatiku saat ini. Semoga Allah tetap menanamkan rasa cinta yang sangat dalam di hatimu kepada Mbak Intan yang sudah tiada, agar kamu bisa merasakan bagaimana rasanya terlalu mencintai tapi ditinggalkan.
kataku saat keluar kamar, menatap nanar suamiku. Ibu sudah berganti baju dan memakai kerudung. Make upnya harus dihapus, takut pas dimandiin gak bisa hilang. Aku melangkahkan kaki, biar aku saja yang membersihkan, Bu. Mengoleskan pembersih wajah dan menghapus sisa make up. Ku hapus kening Mbak Intan, bedak yang menempel lambat laun menggilai. Setelah itu menghapus alisnya dan melepas bulu mata yang masih menempel. Saat aku melepas bulu mata, tiba-tiba air mata Mbak Intan mengalir. Aku menjauhkan tanganku dari wajahnya dan aku terkejut. Gak apa-apa, itu wajar kok, terusin bersihin, kata ibu pemandi mayat. Kenapa dia menangis? Aku memegang tangannya dan mendekat. Urat nadi, tidak ada lagi denyutan, tapi kenapa Mbak Intan menangis? Kenapa menangis, Bu? Menurut orang pintar, mungkin Intan belum ikhlas pergi, ada sesuatu yang membuatnya tidak ikhlas. Astagfirullah, aku kembali membersihkan wajah Mbak Intan. Wajah itu sudah bersih dengan tidak ada noda make up lagi, terlihat wajah pucat Mbak Intan. Semerbak, aku mencium bau parfum Mbak Intan yang dikenakan waktu itu. Namun, aku hanya diam dan terus menatap wajahnya. Cincinnya dilepas sama kalungnya, nanti kelupaan. Ya, Bu, aku memegang tangan Mbak Intan yang kian memucat. Mencoba mengambil cincin berliannya, namun saat aku hendak menariknya, cincin itu tidak bisa terlepas, susah sekali. Pakai body lotion, kalau enggak gitu pakai minyak. Gak bisa, Bu, sulit banget. Susah ditarik cincinnya, kataku saat ibu mendekat. Pemandi jenazah juga mencoba menarik itu tapi tetap sama, tidak bisa. Susah banget. Coba aku, Bu. Mas Riko memegang tangan Mbak Intan dan melepas secara perlahan. Cincin itu sudah lepas dari tangan Mbak Intan. Ya Allah, bahkan saat Mas Riko mengambil cincin itu sepertinya tidak susah. Namun saat aku menariknya rasanya susah banget. Itu anting dan juga kalungnya sama gelang tangan. Mas Riko melepas semua perhiasan Mbak Intan. Yang pasti dia yang membelikannya. Aku hanya diam. Saat jasad Mbak Intan sudah bersih, aku langsung beranjak. Katanya kamu hamil, takutnya sawan nanti cuci muka sama air bekas mandi jenazah ya, kata ibu pemandi jenazah. Aku mengangguk. Kok lehernya merah? Kayak bekas cupang, suara ibu yang memandikan jenazah. Bukannya suaminya di luar negeri ya? Kok lehernya bekas digigit? Darah dari hidungnya gak berhenti-berhenti. Kok keluar terus? Astagfirullah. Aku memejamkan mata saat ibu-ibu sedang membicarakan jasad Mbak Intan. Sudah, Bu, fokus mandiin saja. Sudah, tidak ada, jangan dibuat bahan gibah, nanti dosa. Tapi darah dari hidungnya juga gak berhenti-henti, kata ibu itu. Coba siram lagi dan basuh lagi. Loh, lihat, masih keluar terus. Mas Riko berdiri dan dia langsung masuk ke dalam kamar. Pasti dia tidak tahan mendengar semua itu. Karena memang pernikahan mereka rahasia, tetangga tidak ada yang tahu. Darah mengalir terus, apa itu azab? Astagfirullah, gak apa-apa, Bu, gak selesai-selesai nanti kalau nunggu darahnya bersih, keburu malam. Ibu menangis dan menyenderkan kepalanya di pundakku. Keluarga Mas Riko datang, ibu dan juga ayah Mas Riko beserta adik iparku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku berdiri menyalami mereka. Bu, ayah, adik, mereka tersenyum dan mengangguk. Bahkan mereka juga menzolimiku. Mereka tidak memberitahu jika suamiku menikah lagi. Jasad Mbak Intan diangkat dan dibaringkan lagi di atas kursi kayu, ditutup oleh kain jarik. Gak bisa berhenti tuh darah di hidungnya ngalir terus, kata ibu yang memandikan Mbak Intan. Ya, memang sakitnya juga gitu ngeluarin darah dari hidungnya, Bu. Aku malas untuk menjelaskan penyakit Mbak Intan, karena mereka juga tidak akan paham. Kalau merembes di kain kafan gak apa-apa kan, Bu? Gak apa-apa, kayaknya memang merembes. Aku menyibak kain jarik dan masuk ke dalam, melihat pengurus jenazah itu sedang memakaikan kain kafan di tubuh kakakku. Terlihat memang hidung Mbak Intan terus mengeluarkan darah, ditutup dengan kapas namun tetap mengalir. Aku menangis melihat jasad kakakku, hidungnya terus mengeluarkan darah. Merembes terus. Masukkan lagi kapas ke hidung Mbak Intan. Pengurus jenazah Mbak Intan menutup wajah Mbak Intan yang sudah pucat. Sakit kanker darah, Bu. Ya Allah, ucapnya. Jasad sudah siap untuk dimakamkan. Ibu dan aku berjalan di belakang keranda. Sementara ayah mertuaku memukul keranda sebelah kanan. La ilaha illallah. Sambil mengucap kalimat itu kami berjalan dengan cepat. Mas, jangan nangis.
Nanti netes di jenazah air matanya, tegur bapak-bapak. Riko naik, kata ibu mertuaku. Mas Riko hanya diam. Dia terlihat berjongkok dan beberapa saat dia naik ke atas lalu berdiri di samping ibuku. Tubuh Mas Riko bergetar. Kiai membacakan doa-doa. Kini Mbak Intan sudah ditimbun dengan tanah. Semoga pergi dengan tenang ya Mbak. Maafkan kami ya Anggita, ucap ibu mertua. Maaf belum bisa jenguk. Ibu senang kalau kamu mengandung. Orang-orang sudah pulang, tinggal aku dan keluargaku. Aku bisa gila Intan. Aku bisa gila, katanya. Bu, setelah anak ini lahir, Anggita akan mengurus surat perpisahanku dengan Mas Riko. Ya, terserah kamu Anggita. Senyamanmu saja, maafkan kami ya. Aku pulang lebih awal bersama ibu. Sementara Mas Riko masih di pemakaman. Aku masuk ke dalam kamar membuka tas milikku dan tak lupa membawa ponsel. Ponsel Mbak Intan juga bersama aku berada di dalam tasku. Banyak panggilan tak terjawab dari Mas Danu. Kutekan sandi 04 kali. Ponsel Mbak Intan kebuka. Kubaca pesan dari Mas Danu. Tan, Nul kecelakaan bersama aku saat mau ke rumahmu tadi. Kami di rumah sakit sejahtera. Tan, bales. Kamu gak peduli sama anakmu. Tan, sebenarnya anak siapa Nul ini? Kenapa golongan darahnya tidak sama sama aku? Bahkan tidak sama seperti golongan darahmu. Nul butuh golongan darah O, sementara darahmu A dan darahku B. Aneh kan? Anak siapa Nul ini? Tanganku gemetar saat membaca pesan dari Mas Danu dan gambar keponakanku Nul sedang berbaring di berangkar rumah sakit. Terkejut lagi saat Mas Danu mengatakan golongan Nul berbeda dengan mereka. Astagfirullah ya Allah. Apa hasilnya yang salah? Tes DNA. Tanganku gemetar saat membaca pesan dari Mas Danu. Setelah membaca pesan dari Mas Danu, aku keluar dari kamar. Melihat Mas Riko yang kini sudah pulang dari pemakaman, aku menatapnya dengan tatapan sengit. Lalu menarik tangan Mas Riko. Kami masuk ke dalam kamar. Ada apa Gita? Baca sendiri Mas, ini pesan dari mantan suami Mbak Intan. Kebenaran apa lagi yang aku tidak ketahui antara kalian berdua? Mas Riko mengambil ponsel Mbak Intan. Dia terdiam, meremas ponsel milik Mbak Intan. Setelah membaca pesan itu, Mas Riko langsung berlari keluar. Mau kemana? Ke rumah sakit sejahtera. Ikut. Aku langsung masuk ke dalam mobil Mas Riko. Masya Allah, kebenaran apa lagi yang aku tidak ketahui di antara mereka? Mas Riko melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Mas Riko turun dari mobil, meninggalkan aku. Aku mengekor di belakangnya. Bahkan aku pun tidak sempat memberitahu ibu. Kami telah sampai di ruang ICU. Pakai darahku saja, golongan darah saya O dok, kata Mas Riko. Lututku semakin lemas saat tahu jika golongan darah suamiku O. Karena selama ini aku tidak tahu tentang golongan darahnya. Mas Danu dan ibunya mundur beberapa langkah dari berangkar. Mana Intan? Dia hutang penjelasan denganku, kata Mas Danu. Kutatap sorot matanya yang kini kian memerah. Dia benar-benar terlihat marah. Mana Intan? Teriak Mas Danu. Baik, Dokter Riko, kamu tidak punya riwayat penyakit apapun kan? Tanya dokter wanita yang menangani Nul. Baiklah, Dokter Riko, bisa mulai sekarang proses pengambilan darah? Mas Riko mengangguk. Dia tak henti-hentinya menatap Nul yang masih terbaring di atas berangkar tak sadarkan diri itu. Anggita, ikut aku. Tanganku ditarik keluar ruangan oleh ibu Mas Danu. Aku dihempaskan oleh ibu Mas Danu. Dia berkacak pinggang. Intan di mana? Tubuhku gemetar. Siapa sebenarnya ayah kandung biologis Nul? Kamu saudaranya dan pasti kamu tahu. Oh, berarti perjodohan waktu itu sengaja keluargamu menjebak anakku, tanyanya. Anggita mana Intan? Kenapa dia menjadi seorang pengecut? Dia sudah menipuku. Pekik Mas Danu. Anak siapa Nul? Kenapa golongan darahnya tidak sama seperti golongan darahku dan golongan darah Intan? Aneh sekali kan? Aku diam. Di sini sepertinya emang kakakku yang salah. Aku tidak tahu pasti Nul itu anak siapa. Tapi aku menduga jika anak itu anak dari suamiku. Mbak Intan sudah tiada Mas. Hari ini pemakamannya. Syukurlah kalau dia sudah tewas. Jika saat ini belum tewas maka aku akan menewaskannya, kata Mas Danu. Terbuat dari apa keluargamu itu Anggita? Kenapa serendah itu menjebak anakku? Hamil sama laki-laki lain tapi dinikahkan sama anakku. Apa-apaan ini? Aku tidak terima. Aku akan menjebloskan ibumu ke penjara dengan kasus penipuan, kata ibu Mas Danu. Kamu pasti tahu sebenarnya. Kamu kan adiknya. Pasti kamu tahu.
Kamu juga sekongkol menipu kami. Aku menggeleng. Aku seperti dihakimi di sini. Lihatlah Mbak Intan, bahkan sampai saat ini aku yang terpojok. Kenapa kamu meninggal secepat ini? Kamu belum menyelesaikan masalahmu di dunia ini, Mbak. Keluar Gomurahon, rendahan, bajingon, pekik Mas Dano. Tangannya mengepal dan hendak menamparku. Aku memegang tangan kekar itu dengan cepat, menepis tangan Mas Dano. Kutatap mata mantan kakak iparku yang kini berada di depanku. Aku tidak tahu apa-apa, Mas. Kamu marah sama orang yang tidak tepat. Tidak mungkin kamu tidak tahu apa-apa, Git. Kamu adiknya dan pasti kamu tahu semua tentang mbakmu itu. Kau yang paling dekat dengannya kan? Kau yang paling dekat dengan Intan selama ini. Mana mungkin kamu nggak tahu kalau Intan hamil sama laki-laki lain. Licik sekali memang kalian. Kalian menipuku, kata Mas Dano. Maafkan kami, Mas. Ya, hanya itu yang bisa aku katakan. Lalu anak siapa Nul ini? Bu, Intan masih berhutang penjelasan denganku, Bu, kata Mas Dano. Dia mati meninggalkan rahasia sebesar ini. Apa bisa tenang dia, Bu, kata Mas Dano lagi. Dia tidak akan tenang, biarkan saja jadi arwah gentayangan. Aku sebagai seorang ibu yang melahirkan anakku, aku tidak terima jika anakku dijebak, sampai bertahun-tahun lamanya ditipu seperti ini. Aku sumpahi Intan tidak akan diterima di sisinya. Pekik ibu Mas Dano. Aku memejamkan mata saat tiba-tiba terdengar ada guntur yang menyambar. Astagfirullah. Kedua mata ibu Mas Dano memerah, dadanya naik turun. Dia benar-benar marah. Sementara Mas Dano kini duduk di kursi besi dan memijat kepalanya. Aku sudah terlanjur menyayangi Nul, ternyata dia bukan cucuku. Intan, kamu jahat sekali, kata ibu Mas Dano. Aku tertunduk lemas di samping Mas Dano. Aku tidak mau menghakimi Mas Dano karena dia korban dari kelicikan kakakku. Pintu kaca terbuka. Terlihat Mas Riko berdiri di samping kami keluar dari ruangan itu. Hasil tes akan keluar setelah 3 jam ke depan, ucap Mas Riko. Tes DNA maksud Anda? Ya, aku melakukan tes DNA kepada Nul. Aku masih kurang paham apa maksudnya. Mas Riko tidak menjawab, namun ia justru malah duduk menjauh dari kami. Dia terlihat sedih sambil mengusap wajahnya berkali-kali. Dia menunduk dan menangis. Kalian benar-benar jahat. Aku tahu, Nul pasti anak biologis Mas Riko. Ku tatap lamat-lamat laki-laki yang telah menikahku itu. Menghalalkanku, ternyata dia tidak sebaik apa yang aku nilai selama ini. Apa maksudnya tes DNA? Dites sama siapa, Nul? Dicocokkan sama DNA siapa? Gak jelas banget suamimu, Git. Aku menjamkan mata. Anggita, seseorang memanggilku. Aku menoleh. Terlihat Pras melambaikan tangan. Tak hanya aku saja yang menatap Pras. Mas Riko, Mas Danu, dan ibu Mas Danu juga tersentak. Pras, jawabku. Dia berjalan ke arahku. Lihatlah, bahkan dia saling sapa dengan laki-laki lain saat suaminya berada di dekatnya. Keluarga macam apa? Semua tingkah lakunya sama-sama rendahon. Cibir ibu Mas Danu. Pras berjalan ke arahku. Maaf, nomorku ganti, ponselku hilang. Syukurlah kita ketemu di sini. Mas Riko diam. Dia bahkan sepertinya memang tidak respek denganku. Siapa yang sakit? Anak Mbak Intan, kataku. Pras menoleh ke arah Mas Riko. Ikut aku yuk. Kemana? Sebentar, aku mau bicara penting. Saat aku menoleh ke arah Mas Riko, dia membuang muka. Bukan karena aku ingin menyakiti hatinya, namun aku penasaran apa yang akan Pras katakan. Anak Intan sakit apa? Mbak Intan sudah meninggal karena kanker darah, Pras. Dia berhenti melangkah. Aku sudah tahu jika dia sakit. Kok kamu tahu? Karena saat aku berada di rumah sakit Medika, aku melihat Intan menangis sambil membawa kertas hasil pemeriksaan. Kok kamu tahu kertas dan hasil pemeriksaan Mbak Intan itu miliknya? Aku menilai jika Mas Pras mengetahui segalanya. Aku membaca rekap medis Intan karena ayahku pemilik rumah sakit Medika, kata Pras. Jadi sebenarnya Pras menyembunyikan identitasnya. Dia anak orang kaya. Tapi kenapa dia seperti orang biasa dan malah dia tidak terlihat seperti orang kaya pada umumnya? Dia sederhana sekali. Jadi kamu anak dari pemilik rumah sakit Medika? Rumah sakit kanker dan tumor? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Apa kamu pernah bertanya tentang kedua orang tuaku? Tidak kan? Lalu apa yang ingin kamu katakan? Tidak ada yang ingin aku katakan. Cowok gila ini hanya ingin bertanya kepadamu. Bagaimana dengan masalahmu? Apa sudah selesai?
Duduk di sana yuk, cerita sambil jalan, gak enak banget. Kami duduk di depan loket pembayaran. Aku menghela napas panjang setelah aku tahu kebusukan mereka. Ternyata Mbak Intan tidak memiliki umur panjang, dan aku tidak bisa apa-apa kecuali memaafkannya. Itu sangat menyakitkan. Sakit hati kepada orang yang sudah tidak ada, kata Pras. Lantas apa keputusanmu? Aku akan membesarkan anak ini sendiri dan memilih untuk tetap bercerai. Itu keputusan yang sangat baik, karena jika kamu tetap bersama Riko, maka kamu akan selalu dihantui sama bayang-bayang Intan. Karena Riko maaf, dia sangat mencintai Intan. Katanya, semua apa yang dia katakan Pras memang benar. Cemburu dengan orang yang sudah tidak ada itu lebih menyakitkan. Tapi aku tidak punya pekerjaan, kataku. Di rumah sakit ayahku menerima lulusan apoteker. Dulu kamu sekolah di bidang obat-obatan kan waktu SMA? Masuk saja daftar, siapa tahu lolos. Benarkah bagian apoteker? Tanyaku. Dia mengangguk. Aku mau banget, lamar saja tapi nanti ada seleksi. Jika kamu lolos, kamu bisa masuk kerja di bidangmu. Aku mengangguk. Aku mau sekali. Saat hatiku merasa senang, aku tak sengaja menggenggam tangan Pras, dan dia malah diam menatapku. Maaf, ucapku. Aku kembali lagi ya Pras, mau memastikan Nul sadar. Nomor ponselmu? Katanya sambil mengulurkan tangannya. Terima kasih, sama-sama, aku balik dulu ya. Bye, jangan lupa kabar-kabar. Oce, aku tersenyum. Ternyata masih ada orang yang peduli denganku. Setidaknya aku mempunyai harapan untuk bekerja dalam keadaan seperti ini. Besok aku akan melamar pekerjaan di rumah sakit Pras. Saat aku kembali ke depan ruang ICU, aku lihat Mas Riko dan Mas Danu saling pukul. Aku berlari dan berteriak. Seharusnya kamu itu jadi suami, harus siaga. Istri sakit parah, kamu tidak peduli. Laki-laki macam apa kamu ini? Teriak Mas Riko. Dia memukul kepala Mas Danu. Aku senang dia telah mati, karena aku ditipu. Lalu kau ini siapa? Kenapa kau marah denganku? Intan kan bukan apa-apamu. Dia cuma kakak iparmu. Ibu Mas Danu mencoba menarik tangan Mas Riko, sementara penghuni rumah sakit lainnya tidak berani melerai. Lepaskan tanganmu, kau melukai anakku. Aku akan melaporkanmu ke penjara. Tiba-tiba kau menyerang anakku tanpa sebab. Pekik ibu Mas Danu. Lepaskan tangan Mas Danu, teriakku. Mas Riko menoleh ke arahku. Dia melepaskan cengkraman tangannya dan berdiri. Katakan pada suamimu, dia seolah-olah tidak terima jika Intan mampus. Dia menyerangku karena aku tidak membiayai pengobatannya. Sebesar itu cintamu kepada Mbak Intan, Mas. Sungguh aku tidak bisa berpikir jernih saat ini. Keluarga pasien, aku berlari. Ya, saya. Pasien sudah sadar dan tubuhnya menerima transfusi darah dengan baik. Hasil tes DNA sudah keluar. Anda bisa datang menemui dokter ahli genetika. Mas Riko langsung jalan ke arah ruangan dokter genetika. Tante, panggil Nul. Ya sayang, jawabku. Lihatlah Mbak, banyak aku tidak bisa benci dengan anakmu, yang jelas-jelas hasil karyamu dengan suamiku. Betapa legowonya hatiku. Kenapa kamu tega menyakiti, meninggalkan bekas yang mungkin lama untuk sembuh. Tante, mama mana? Mama lagi pergi naik haji, jawabku. Wah, mama pergi naik haji, keren sekali mama. Apa mama masih sering tiduran di tempat-tempat lain, tante? Karena dulu mama sempat tiduran di kamar mandi sambil mengusap darahnya dari hidung. Sudah, jangan banyak bicara dulu. Bagaimana lukamu? Apa sangat sakit? Sakit sekali. Sebenarnya Nul ingin menangis, tapi Nul malu. Kata mama anak laki-laki gak boleh nangis. Bobok lagi sayang. Tante, pegang tangan Nul. Kok rasanya panas? Apa? Panas? Tidak, tangan Nul tidak panas. Aku sudah tidak bisa menahan untuk tidak menangis. Aku merasa hancur. Bagaimana bisa Mbak Intan menyembunyikan tentang Nul sebenarnya? Kalau tidak panas berarti Nul sudah sembuh. Kok menangis? Tante, seperti mama suka menangis, katanya. Anggita, tolong jaga Nul seperti anakmu sendiri, mengingat ucapan Mbak Intan kala itu. Memang wanita itu sering menangis ya, suka menangis. Lihat nih, Nul padahal merasa sakit tapi gak menangis, katanya. Ku tatap wajah keponakanku yang kini sudah menjadi piatu. Dia tidak mempunyai ibu sekarang. Menyeka air mata saat Nul terus menatapku. Bagaimana tidak menangis saat menatap anak yang tidak berdosa ini? Bisa-bisanya Mbak Intan menyembunyikan rahasia besar. Dia telah pergi ke pangkuan Allah dengan meninggalkan masalah terbesar di dunia.
Apa bisa pergi dengan tenang jika kepergiannya memberikan luka aku dan Mas Danu? Secara tidak langsung dia membodohi Mas Danu secara bertahun-tahun dan meninggalkan luka yang mungkin akan menjadi traumaku. Tante, sudah nangisnya. Nul tidak apa-apa, ucap anak laki-laki yang mempunyai mata bulat itu. Aku bahkan tidak menyangka jika anak ini benih suamiku yang tertanam di rahim kakakku. Kurang ajar, Brak. Aku tersentak saat mendengar suara keributan di luar sana. Awas Danu, teriak ibu Mas Danu. Mas Danu menggulung tubuhnya ke kiri saat Mas Riko mengayunkan tangannya hendak menancapkan gunting di dada Mas Danu. Brengsek, pekik Mas Danu. Dia pun berdiri dan menendangkan kakinya ke arah kaki Mas Riko sehingga laki-laki yang masih bergelar sebagai suamiku itu pun tersungkur. Kenapa kau memukulku? Kau yang menjebakku. Kau harus mati, Riko, teriak Mas Danu saat laki-laki yang pernah menjadi kakak iparku itu membuka mulutnya. Darah segar keluar sementara pengunjung rumah sakit berhamburan. Mampus kau, Riko, pekik Mas Danu. Ia menarik rambut suamiku dan menghantamkan kepala suamiku di lantai. 3 kali hantaman darah segera muncrat dari pelipis Mas Riko. Suamiku itu memekik kesakitan. Ah, teriakku saat melihat kepala Mas Riko kembali lagi dihantam ke lantai. Tubuhku gemetar hebat. Baru kali ini aku melihat adegan seperti itu. Aku mundur namun aku juga penasaran kenapa mereka sampai semarah itu dan saling memukul. Kurang ajar, laki-laki tidak bertanggung jawab, pekik Mas Riko. Dia bangkit dan menarik tangan Mas Danu. Sudah, aku katakan aku pastikan akan melenyapkanmu. Karenamu intanku meninggal, kata Mas Riko. Sungguh laki-laki itu seperti asing bagiku. Dia benar-benar seperti monster kali ini. Kaki Mas Riko melayang pas di dada Mas Danu. Jangan sakiti anakku, tolong, tolong, ibu Mas Danu berteriak. Diam, bentak Mas Riko. Dia mengibaskan tangannya kembali menendang dada Mas Danu. Saat selesai menendang, Mas Riko tertawa puas dan dia bahkan kembali menekan sehingga sepatu pentofel yang dia kenakan itu pas menyakiti dada Mas Danu. Aku tak kuasa melihat suamiku seperti ini. Ah, singkirkan kakimu dari dadaku, Riko sialan, pekik Mas Danu. Danu, Danu, teriak ibunya. Kaki Mas Riko mengayun dan menendang ke udara. Lalu kaki itu mengenai kepala Mas Danu. Ah, teriak Mas Danu. Astagfirullah ya Allah, ucapku menekan dadaku yang kini memburu. Kamu harus mati Danu, karenamu Intanku pergi, kata Mas Riko. Secinta itukah kamu sama Mbak Intan, Mas, kataku dalam hati. Kalian menipuku, kalian menjebakku. Aku menikah dengan Intan selama bertahun-tahun dan hari ini aku baru tahu jika anak yang aku besarkan bukan dari darah dagingku melainkan dari benihmu, kata Mas Danu. Sudah kuduga. Jika anak itu benar anak Mas Riko, aku menggeleng tidak mengerti. Harus bagaimana lagi? Saat ini aku benar-benar sudah tidak bisa berpikir lagi. Untung saja aku tidak membiayai pengobatan wanita jelong itu. Jika saja aku mengobatinya maka aku akan menyesal seumur hidup. Aku bersyukur dia sudah lenyap, kata Mas Danu. Ibu Mas Danu berlari sambil menangis. Dadaku terasa sesak. Cukup, cukup Mas. Mas Riko kembali menendang kepala Mas Danu hingga tersungkur ke belakang. Melihat Mas Danu sudah tidak melawan dan berbicara, justru suamiku kini menambahkan tendangan lagi di kepalanya. Saat tendangan ketiga dan terakhir, Mas Danu langsung tak bergerak dengan posisi matanya terpejam. Mas, kamu sudah gila. Mas Riko mundur beberapa langkah. Itu Pak, dia berusaha melenyapkan anakku, bahkan dia telah menipuku bertahun-tahun lamanya, kata ibu Mas Danu. 2 polisi langsung mengejar Mas Riko. Aku terduduk lemas. Apa Mas Danu meninggal? Danu, ibu Mas Danu berhambur lari. Ia langsung mengguncang tubuh Mas Danu. Panggil dokter, panggil petugas medis, tolong aku mohon. Ibu Mas Danu menangis. Dokter, teriakku. Aku berlari ke ruangan dokter. Itu dok, tolong. Tak bisa berkata apa-apa, aku menarik tangan dokter laki-laki itu. Seharusnya tadi kalian melerai, tapi saat setelah kejadian kalian baru sibuk mengambil gambar dan merekamnya. Pekiku saat melihat bapak-bapak tadi. Bodoh amat, sekarang justru malah mereka merekam keadaan Mas Danu. Bahkan ibu Mas Danu malah diam dan tidak menegurnya. Bawa ke ruangan ICU. Ayah,
saat melihat Mas Danu ditandu dan direbahkan di samping Nul. Ayah terluka. Nenek. Dokter memeriksa keadaan Mas Danu. Ayahku kenapa nenek? Nul terus meronta. Diamkan keponakanmu itu, agar dia tidak berisik, pekik ibu Mas Danu. Nenek. Nul terus memanggil wanita tersebut. Danu anakku, bertahan ya nak, ibu di sini nak, bertahan. Nenek gendingi Nul ingin melihat ayah. Ayahku. Diam anak haram. Karena kamu anakku jadi seperti ini. Bekap mulut keponakanmu itu agar tidak berisik, atau aku yang akan menyumpal mulutnya. Tante, kenapa nenek memarahiku padahal tadi nenek menangisiku? Kenapa sekarang memarahiku? Aku ingin melihat ayah, dia terluka, kata Nul sambil terisak. Aku memeluknya dan mengelus pundaknya, air mataku luruh. Kudekap tubuh Nul, bocah itu menangis dan terus memaksa ingin melihat ayahnya. Aku akan menjebloskan ibumu ke penjara dan juga suamimu. Camkan itu baik-baik. Jika aku kalah sidang nanti jangan panggil namaku. Aku akan memperjuangkan anakku di pengadilan nanti. Ibu dan suamimu akan membusuk di penjara tentang kasus penipuan dan kekerasan. Lihatlah Mbak, semua hancur, keluarga kita hancur. Mas Riko akan masuk bui, ibu juga akan terseret. Sementara kasus Adel belum selesai. Lalu bagaimana dengan aku? Apakah ini karma karena keluargaku melanggar hukum-Mu Tuhan? Karena laki-laki tidak diperbolehkan menikahi dua saudara sekaligus. Dan karma itu benar-benar ada. Aku yang tidak tahu apa-apa pun ikut kena getahnya. Aku akan menuntut keluargamu. Aku merasa ditipu. Bocah itu ternyata bukan cucuku. Dan semua itu nanti akan ada undang-undangnya. Tunggu saja tanggal mainnya Anggita. Kamu pasti tahu apa yang aku rasakan saat ini. Hancur dan sangat takut menghadapi masalah yang sama sekali aku tidak ikut serta di dalamnya. Aku yang tidak tahu apa-apa, kini juga akan menjadi tersangka. Kau benar-benar pergi membawa beban yang sangat besar, Mbak. Terdengar suara sepatu pantofel beriringan. Kutatap keluar ruangan ICU. Terlihat Mas Riko diseret kedua polisi itu. Saat aku menatap keluar, dia juga menatapku. Namun aku membuang muka. Aku benar-benar sangat benci dengannya.